Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aida Dina Haryanti dengan NIM D41230129 dari golongan A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada Bab 1 Pasal 1, yaitu bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya ada jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu pertama yaitu bencana alam. Bencana alam sendiri diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, maupun tsunami. Lalu yang kedua adalah bencana non-alam. Bencana alam sendiri diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian non-alam yang berupa seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, maupun maupun wabah penyakit. Lalu yang ketiga adalah bencana sosial. Bencana sosial diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, masyarakat, dan teror. Lalu selanjutnya adalah penanggulangan bencana, yaitu serangkaian tindakan yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana serta kegiatan pencegahan, penanggulangan darurat, dan pemulihan. Ada 7 kegiatan pencegahan bencana. Untuk yang pertama yaitu pencegahan bencana, yaitu kegiatan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana. Lalu kedua, kesiapsiagaan, langkah terorganisir atau untuk mengantisipasi bencana secara efektif. Yang ketiga, peringatan dini, yaitu penyampaian informasi cepat oleh pihak berwenang pada masyarakat mengenai potensi terjadinya bencana. Lalu yang keempat, yaitu mitigasi, upaya untuk menurunkan risiko bencana melalui pembangunan dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Yang kelima yaitu tanggap darurat bencana. Serangkaian kegiatan cepat saat bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan. Yang keenam yaitu rehabilitasi, yaitu upaya pemulihan layanan dan kehidupan masyarakat pasca bencana hingga kembali normal. Yang ketujuh, rekonstruksi, pembangunan kembali pasca bencana agar kehidupan masyarakat kembali berjalan. 9 prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Yang pertama, cepat dan tepat. Itu penanganan bencana dilakukan segera dan sesuai kebutuhan lapangan. Lalu kedua, prioritas, mendahulukan hal yang penting seperti penyelamatan jiwa manusia. Yang ketiga, koordinasi dan keterpaduan, yaitu semua pihak bekerja secara terarah dan saling didukung. Keempat, berdaya guna dan hasil guna. Itu upaya yang dilakukan efektif dan memberikan hasil yang maksimal. Kelima, transparansi dan akuntabilitas, yaitu pelaksanaan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, kemitraan, merupakan kerjasama antar berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Lalu nomor 7, pemberdayaan, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Lalu nomor 8, non-diskriminatif, itu penanganan dilakukan tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Lalu 9 adalah non-politisi, yaitu tidak bersifat politis atau tidak digunakan kepentingan politik. Penanggulangan bencana. Yang pertama, melindungi masyarakat dari potensi bahaya bencana.
Dua, menyesuaikan berbagai peraturan yang berlaku agar selaras. Ketiga, memastikan penanggulangan bencana tidak sistematis dan terintegrasi. Lalu yang keempat, menghargai dan menjaga kearifan budaya setempat. Lima, mendorong keterlibatan serta kerjasama antar pemerintah dan pihak swasta. Keenam, meningkatkan nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Tujuh, menciptakan kondisi hidup yang aman. Pelaksanaan penanggulangan bencana daerah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, prabencana. Itu meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Lalu yang kedua, saat tanggap darurat. Meliputi penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Lalu yang ketiga, pasca bencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Empat, aspek pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang pertama, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kedua, kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, kemanfaatan dan efektivitas. Keempat, cakupan wilayah yang luas. Lembaga penanggulangan bencana ada dua, yaitu lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Untuk lembaga pemerintah terdiri dari BNPB, BPBD, kementerian yang meliputi Kemensos, Kemenkes, BMKG, Basarnas. Lalu pada lembaga pemerintah meliputi PMI, LSM, pihak swasta, masyarakat, dan relawan. Pengelolaan risiko bencana, upaya sistematis untuk menekan potensi bahaya, mengurangi kerentanan, serta memperkuat kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan sama pengenalan dan pemantauan risiko bencana, kedua bencana partisipatif partisipatif penanggulangan bencana, ketiga pengembangan budaya sadar bencana, keempat meningkatkan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, ketiga penerapan upaya fisik non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah penanggulangan bencana adalah rangkaian upaya yang terencana dan tepat dimulai dari pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan dengan melibatkan berbagai pihak untuk melindungi masyarakat dan mengembalikan kondisi kehidupan seperti semula. Sekian pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.